Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Luar biasa tempatnya. Tepuk tangan untuk hadir. Semua berarti karena semangat bersama kita ya. Apalagi Bu yang anggar ya. Oke, ini kita mau masuk materi fungsi. Kan sudah kemarin ya, baru daerah asal juga sudah, daerah hasil juga sudah. Sekarang kita sifat-sifat fungsi. Sebelum saya lanjut tentang sifat-sifat fungsi, coba dulu ya, dulu tanya dulu dari Pak Mahasiswa. Atau siapa yang ini tetap Pak Boy ya? Oke, apa? Tapi jangan mudah itu. Kami yang kepala. Apa definisi fungsi? Oke, Teresa. Fungsi itu ketika ada suatu daerah yang memiliki cuma satu pasangan sedaerah pedoman. Dari domain Memiliki satu pasangan ke daerah pedoman. domain. Oke, itu pernyataan Teresa ya. Oke, baik, Ivan. Fungsi itu terdiri dari domain fungsi dan juga range fungsi. Oh, berarti si Ivan dalam konteks domain dan range ya. Apa? Pedomain ya? Oke. Berarti ada domain, ada pedomain, ada range. Yang diminta definisi. Berarti pengertian. Siapa lagi? Oke, Griselda. Menurut saya fungsi itu adalah suatu hubungan antara domain dan pedoman. Suatu hubungan antara Domain dan pedoman. masih belum tepat. Hubungan antara domain dan pedomain disebut relasi. Nah, ya kan? Relasi bukan fungsi, ya kan? Tapi fungsi pasti relasi. Siapa lagi? Oke, David. Fungsi itu didefinisikan sebagai ketika ketika satu anggota dari domain itu memiliki satu hubungan dengan anggota pedomain. Memiliki satu Hubungan. Berarti dari A apa sih? Tepat? Satu. Itu ya. Kalimat kuncinya itu adalah dari domain tempat satu ke domain. Oke, bisa ya. Berarti kalau sudah bisa itu tadi fungsi. Oke. Nah, kita akan masuk dari sini, tapi sebelum itu saya mau dibaca dulu. Ayo, halaman berapa? Sifat-sifat fungsi, Gideon? Halaman 13. Dibuka halaman 13 sifat-sifat fungsi. Nah, kita mau belajar sifat-sifat fungsi. Kira gimana perasaan kamu untuk memulai pembelajaran sifat-sifat fungsi? Tertarik dengan topik pembelajaran sifat-sifat fungsi. Mayanti, oke. Hari ini Mayanti cantik kali ya. Mayanti, gimana perasaannya hendak belajar sifat-sifat fungsi? Saya semangat, Bu. Semangat. Oke, Bu. Siapa yang bersemangat? Angkat tangan. Ini asli kan? Oke. Itu tentang sifat-sifat fungsi. Saya mau dulu satu orang bacakan yang paling cantik dulu. Yang paling cantik ya. Siapa ya? Siapa paling cantik? Mayanti. Jadi Mayanti paling cantik ya? Griselda lagi. Ayo Griselda baca sifat-sifat fungsi. 3. Sifat-sifat fungsi. Sudah Anda ketahui bahwa untuk melihat apakah suatu relasi dari A ke B merupakan fungsi atau bukan, cukup memperhatikan himpunan A. Jika semua anggota himpunan A dipasangkan hanya satu kali, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Sementara untuk mengetahui sifat-sifat fungsi F, A ke B, cukup memperhatikan himpunan B. Dalam hal ini, F merupakan fungsi. Masalahnya, apakah fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu, fungsi pada, atau fungsi satu pada? Oke. Apakah fungsi satu-satu, fungsi pada, atau fungsi satu pada? Satu-satu, pada, satu pada, ya. Nah, bahasa Indonesianya ya. Nah, bahasa matematikanya adalah coba lihat. Apa itu? Injektif, subjektif, dan bijektif. Oke. Injektif, subjektif, dan bijektif. Ya. Nah, di situ ada definisi daripada injektif, subjektif, dan bijektif ya. Oke ya, kita gantian dulu. Saya mau definisinya aja dulu ya. Yaitu di halaman berapa itu? Halaman 14. Silakan
baca dulu dari fungsi injektif. Ayo. Silakan. Kalau fungsi f a ke b dikatakan fungsi Fungsi f memetakan fungsi f memetakan a ke b dikatakan fungsi satu-satu jika tak ada anggota himpunan b yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Secara matematis dapat ditulis fungsi f memetakan a ke b dikatakan fungsi satu-satu x1, x2 elemen a dengan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Oke, tadi namanya fungsi apa? Injektif ya, atau satu. Fungsi injektif atau satu ya. Fungsi satu. Oke. Tadi intinya adalah ketika f memetakan x oke ya. Dari mana? Memetakan dari a ke b. Oke. Apa yang terjadi? Tidak ada anggota himpunan B yang mendapatkan pasangan 2 kali. Oke, berarti intinya apa? Dari A ke B. Tidak ada apa? Tidak ada. Ya, tidak ada yang mendapat 2 kali. Ya, tidak ada yang mendapat pasangan 2 kali. Yang nggak ada boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh lebih dari 1. Oke ya, ini intinya ya. Oke. Nah, ini sejalan sama yang dari PPT yang kita sudah bahas ya. Oke. Injektif. Kita cocok kan ya? Tadi kan dari buku sudah. Ini dari bahan PPT kita ya. Oke. Injektif merupakan fungsi yang harus tepat memiliki satu pasangan, disebut fungsi injektif ya. Tepat satu pasangan. Oke. Nah, sekarang kemarin daerah hasil fungsi G atau RG merupakan yang kenapa RG tadi ini range ya. Kalau dia pakai F, R, RF ya, merupakan bagian dari himpunan D yaitu A, B, C dan D. Jadi 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Apa bedanya? Apa bedanya ini reaksi? Coba. Dengan tadi, kalau tadi kan dia semuanya punya pasangan ya. Yang ini? Iya, daerah hasilnya mempunyai ada satu yang tidak mempunyai pasangan. Apakah ini melanggar definisi fungsi? Tidak, karena tetap domain tepat 1 ke kodomain. Tapi di kodomain ada yang tidak punya pasangan. Kan? Ya. Jadi apakah ada termasuk fungsi injektif? Jawabannya iya. Paham? Jadi tetap dengan definisi tepat 1 walaupun ada di kodomain yang tidak punya pasangan. Oke ya? Mau sampai sini? Oke, sekarang berikutnya yang definisi subjektif yang baca ini Carlito. Lihat Carlito. Ya, yang atas, paling atas itu ya. Fungsi F memetakan A ke B. Subjektif. Ya. No. Itu aja langsung. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi pada jika semua anggota himpunan B mempunyai pasangan. Secara matematis dapat ditulis fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi pada untuk setiap Y elemen B ada X elemen A yang memenuhi Fx sama dengan Y. Kira dulu baca teman kami, Kira. Bacakan lagi. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi pada jika semua anggota himpunan B mempunyai pasangan. Secara matematis dapat ditulis fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi pada untuk setiap Y elemen B ada X elemen A yang memenuhi Fx sama dengan Y. Oke, jadi intinya ya, fungsi subjektif atau fungsi pada. Ini punya nama lain juga, itu fungsi kontur. Benar sekali ya, kontur.
Jadi intinya tadi adalah tetap A tepat satu ke B, ya, tepat satu ke B, dan semua di B punya pasangan, ya, semua di B atau semua B punya pasangan. Ini intinya aja ya, inti kalimatnya, biar lebih gampang memahami. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Itu saya buat di awal. Nah, yang baca atau sama-sama aja lah ya. Ini fungsi apa namanya? Surjektif atau ordo atau pada, benar. Nah, perhatikan di sini. Di domain kita ada 1, 2, 3, 4. Kodomen kita A, B, dan C. Apakah ini fungsi? Jelas. Semua di domain ke B tepat 1. Dan semua B punya pasangan enggak? Punya. Walaupun ada yang kena 2, yaitu si B. Boleh? Boleh. Inilah dia fungsi surjektif. Pokoknya punya pasangan. Mau dia kena 2, mau dia kena 3 di kodomen. Oke. Nah, yang ini. Oke, lihat sini. Di sini himpunannya ada 3 yang di C, yang di D ada 2. Nah, lihat. Apakah semua A tepat 1 ke B? Iya. Apakah semua B di domain punya pasangan? Iya. Berarti surjektif. Jelas ya? Jadinya ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita masuk ke bijektif. Yang baca Jessica. Jessica, silakan. Bijektif ya. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika dan hanya jika fungsi tersebut berlaku fungsi satu-satu dan pada sekaligus. Misalkan fungsi f memetakan A ke B dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika semua anggota B mendapat pasangan hanya 1 kali. Fungsi bijektif disebut juga korespondensi satu-satu. Saya buat di bawah ya. Kenapa saya buat di bawah? Karena fungsi bijektif merupakan gabungan dari injektif dan surjektif, menghasilkan bijektif, atau nama lainnya korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Ini juga sama tadi yang kami bacakan di awal, yaitu fungsi satu pada. Jadi dia gabung ya, fungsi satu pada. Nah, jelas ya. Berarti fungsi bijektif adalah ketika fungsi injektif digabung dengan fungsi surjektif. Oke, bisa ya? Kita lihat dulu contohnya. Kita di sini ya. Nanti bagi filenya ya. Oke. Ini bijektif ya, gabungan ya. Jelas ya. Fungsi gabungan dari surjektif dan injektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika fungsi F merupakan fungsi surjektif dan injektif, ya jelas, dan itu pertama ya. Oke, next. Contoh fungsi bijektif. Nah, kamu lihat dulu. Coba si Yesaya, domainnya apa? Iya. Himpunannya apa? ABCD. Domainnya? 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya di domain tepat 1 atau B? Tepat. Berarti dia fungsi. Oke. Nah, berikutnya, apakah semua punya pasangan di B? Berapa pasangan? 1. Berarti mereka saling timbal balik ya. Berarti jelas ya, banyak yang himpunan A tapi sama dengan banyak yang himpunan B. Sudah jelas ya. Oke, lanjut. Ini. Nah, kalian perhatikan. Tadi kan kita contoh pakai 1, 2, 3, pakai A, B, C, D. Ternyata boleh pakai nama. Iya. Contoh kalian, penta merupakan himpunan siswa 11 dan B 9. Oke. Ini dia. Fikri, Chris, dan Abon. Ini Abon sapi ya. Baru Spiegel, Brigham, dan Alders. Nah, relasi himpunan C, himpunan dari tiap anggota domain C memiliki pasangan tepat 1 anggota domain D serta range-nya merupakan bagian dari himpunan D. Jelas ya? Berarti apa yang di domain tepat 1 ke domain. Jelas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Ini karet plastik kertas, ayam sapi, kambing. Ya. Kita
video, saya juga sudah kasih PPT. Kalau kalian mau belajar kembali, kamu bisa buka ini referensi link. Ya, sebenarnya kan kalau ibu buat sendiri video ibunya kan ibu udah langsung menjelaskan, ya kan? Jadi saya ambil dari ibu. Nah, karena kita pakai fokus, saya bisa buka. Ya, nanti saya ke PPT-nya boleh buka sendiri masing-masing. Di situ jelas. Jadi kalau kalian komentarnya kalimatnya bagus-bagus, ya. Kalau ini cukup bisa menjelaskan apa definisi dan sifat-sifat fungsi. Oke, nanti kita buka sama-sama. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak? Gampang kan? Masih nggak soal ya? Oke, kita akan buat kelompok. Oke. Nah, kelompoknya apa? Sedikitnya. Lihat uji kompetensi nomor 3 halaman 19. Uji kompetensi nomor 3 halaman 19. Kamu perhatikan di nomor 3 itu ada tabel. Betul? Ada 4 tabel. Nah, 4 tabel ini ada tabel yang isinya ada 4, yaitu ada yang 1A, 2B, 3B, 4D, ya kan? 1S dan seterusnya. Di kalimat awalnya adalah jika A, himpunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi itu adalah dasarnya ya. Jadi himpunan yang diketahui adalah himpunan A, B, dan C. Lalu ada pasangan berurutan. Nah, kamu disuruh ngecek apakah itu fungsi satu-satu atau bukan fungsi satu-satu. Nah, ini saya ganti. Ibu nggak mau itu. Jadi kita berkelompok, kalian akan menjawab dengan jawabannya gini. Apakah itu fungsi satu-satu? Atau langsung aja ya bahasa matematika ya. Apakah itu injektif? Apakah itu surjektif? Atau apakah itu bijektif? Bisa? Iya. Oke. Kemarin kan sudah ibu bagi ini barisannya sesuai dengan kemampuannya ya. Oke, maka duduknya tinggal berhadapan. Ayo, ini putar bangku aja. Ya, membahas 4 soal yang gampang ini ya. Ayo silakan. Yuk, yang di belakang gabung 3 aja langsung. Ayo, pindah bangkunya. Ayo. Ini sebentar aja karena hanya 4 soal. Masih ya orang yang bisa ya. Ayo, silakan. Langsung dibuka aja cek. Nanti kita presentasi masing-masing kenapa jawabannya ini. Ya. Oke, yang satu ini. Oke, silakan terus. Ya. Ini ya, apakah satu-satu, apakah pada, apakah korespondensi satu ya? Waktunya saya berikan.
2 menit lagi. Subjektif kah atau bijektif? Satu pada nggak sih? Satu pada nggak sih yang ketiga? Satu pada. Oh, Ini sudah? Oke, sudah? Oke. Artinya kalau kita sudah ada rasanya. Oke, baik, selesai. Kita akan memanggil untuk menjelaskan satu persatu. Oke. Nanti sepakati ya, sama atau tidak ya. Anggota pun. Oke, baik. Oke, dengar. Saya akan buat dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang mulai tampil dulu kelompok 3. Ayo 3, sini. Berempat dulu ke depan semua. Boleh satu aja nih kok, jangan satu ya. Yuk. Oke, baik, dengarkan dulu dari kelompok 3. Silakan. Siapa yang menjelaskan? Oke, baik. David akan menjelaskan jawaban versinya. Ibu belum membenarkan nanti ya. Nanti kita rangkum. Jadi jangan karena sudah dibilang ini terus ganti jawaban kalian ya. Belum tentu benar. Paham? Oke, silakan. Jadi pada pertanyaan yang ketiga itu mengenai apakah dari hubungan A ke B atau A ke C ataupun sebaliknya, di mana menentukan apakah termasuk bijektif, subjektif, dan objektif. Nah, pada himpunan A ke B itu pada pembulangan pertama itu kami Pelajaran bahwasanya telah itu selesai. tergolong objektif. Para siswa Karena pada dipersilakan anggota B istirahat. itu terdapat anggota D yang memiliki pasangan 2 kali. Pelajaran telah Kemudian pada selesai. pembulangan yang kedua, Para siswa fungsi kedua dipersilakan yaitu istirahat. dari himpunan A ke Exam himpunan C today. Oke, sebentar.